Baik, adik-adik, kita akan bahas pada pembahasan yang ketiga kita mengenai kapital dalam ekonomi politik Islam. Yang dimaksud dengan kapital ini adalah apa yang dinamakan dengan modal, fisik ataupun uang, dana untuk kegiatan produksi. Menurut David Ricardo, modal sebagai bahan baku atau juga bisa disebut juga dengan mesin selain uang yang digunakan untuk kegiatan produksi. Nah, dalam ekonomi Islam, semua sumber modal ini memang harus bersumber kepada modal yang halal dan baik. Kenapa? Karena ada sebagian modal itu memang bisa dikategorikan kepada modal yang memang tidak halal. Ini yang paling bahaya. Ya. Saat kita cerita tentang kapital di dalam Islam, ada sebagian orang yang dulunya dia mempunyai bisnis yang memang tidak halal. Ya. Contoh misalnya, saya pernah menjumpai salah seorang yang dulunya dia bercerita bahwasanya dia mempunyai bisnis yang tidak halal. Tapi hanya sekali dia melakukan bisnis tersebut. Dulu, sewaktu dia merantau ke salah sebuah negara, dia itu eh, melakukan bisnis yang tidak halal. Setelah dia mempunyai big capital, mempunyai dana yang besar, maka pada saat itu dia berhenti dari bisnis yang haram tersebut. Lalu dijadikan bisnis tersebut, modal tersebut untuk usahanya. Dan yang paling dahsyatnya itu sekarang sudah menjadi orang yang super kaya di negara tersebut. Pertanyaannya, boleh enggak uang tersebut, modal tersebut digunakan seperti itu? Jawabannya di dalam Islam nanti boleh dibuka lagi kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya apabila kita mempunyai usaha dan usaha kita dari modal yang haram, maka itu juga akan menghasilkan hasil yang haram. Sehingga apa? Dalam Islam tidak boleh seorang itu melakukan usaha dari modal yang haram. Maka dia harus membersihkan terlebih dahulu modal yang dia gunakan untuk usaha dia. Di sini kita sangat-sangat menggarisbawahi. Di dalam ekonomi konvensional mereka tidak ada urusan dengan modal dari yang dinamakan dengan sistem ribawi, dari bunga. Nah, tapi di dalam Islam itu tidak dibenarkan. Saya sudah menjelaskan dalam beberapa pertemuan baik itu di mikro maupun di makro tentang bagaimana proses riba itu dilarang. Proses pengharaman riba itu dia itu mempunyai skalanya, mempunyai tahapan-tahapannya. Tahapan seperti itu pertama sekali dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya riba itu tidak baik, riba itu bukan sistem investasi. Setelah itu dijelaskan orang-orang terdahulu juga sudah dilarang riba, tapi mereka juga melakukannya. Setelah itu proses yang ketiga itu dikatakan bahwasanya boleh ngambil riba tapi dikit, adha'afan mudha'afah bahasa Al-Qur'annya. Sehingga ini yang paling banyak disalah mengertikan oleh para orang-orang yang menamakan dirinya sebagai para cendekiawan muslim, scholar muslim. Mereka mengatakan riba itu boleh karena ada ayatnya, padahal itu bukan akhir dari perjalanan pengharaman riba. Nah, pada akhir perjalanan riba itu setelah dikatakan, sebelumnya itu dikatakan boleh ngambil riba tapi dikit ya. Nah, setelah itu maka terjadilah sebuah pengharaman yang mutlak di mana dikatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, hari ini masih ada orang yang mengatakan bahwasanya riba itu tidak haram, ya. Kita tidak mengatakan semua bank itu haram, salah. Maka kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana sistem operasional bank tersebut. Baru kita bisa menentukan apakah bank tersebut halal ataupun haram. Terlebih jika bank itu sudah mempunyai dewan pengawas syariahnya, ya, maka itu sudah terjamin kehalalan bank tersebut. Karena kalaupun itu haram, maka yang akan menanggung dosa itu adalah dewan pengawas syariahnya, bukan kita yang menabung di bank tersebut. Oke? Nah, yang ingin disampaikan di kapital ini, pertama sekali harus dipastikan bahwasanya modal itu memang harus halal. Tidak boleh terlibat dari unsur ribawi. Ini yang pertama sekali. Yang kedua, di saat kita ingin menginvestasikan
modal tersebut, maka modal tersebut juga harus diinvestasikan kepada hal yang halal, ya. Bukan kepada apa saja yang mengandung kepada apa yang dinamakan dengan unsur keuntungan dalam penilaian ekonomi. Contoh misalnya, kita mempunyai sebuah kapital yang besar, mempunyai dana, dan ingin meningkatkan pendapatan di kota Luxembourg. Apa yang harus kita lakukan dengan modal tersebut? Nah, ternyata ada salah satu produksi yang apabila kita melakukannya, itu akan meningkatkan pendapatan daerah. Apa ya? Ternyata mereka semuanya bersepakat untuk meningkatkan perekonomian kota Luxembourg harus dibuat sebuah hotel yang bisa melakukan prostitusi. Ini salah satu langkah yang diusulkan. Memang secara ekonomi ini dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun, itu tidak dibenarkan menginvestasikan dana tersebut untuk hal yang memang diharamkan. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat dalam pandangan ekonomi konvensional, misalnya menurut Fisher, ya, bahkan mereka itu mengatakan bahwasanya interest itu bercerita tentang bunga. Kenapa itu bisa dikenakan? Dikarenakan adanya peluang investasi. Nah, supaya terjadinya keseimbangan antara investasi yang ada dengan orang penanaman modal, maka diperlukan kepada sebuah alasan dinamakan dengan suku bunga. Nah, hal seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang wajar dan tidak ada satupun secara akademisi yang bisa dijelaskan bahwasanya bunga bank itu memang layak untuk diambil. Contoh yang paling gampang, pada saat kita mengambil sebuah pembiayaan, ya, pada saat kita mengambil sebuah pembiayaan untuk pembiayaan perkebunan, katakanlah kita ingin membangun kebun kurma dengan nilai investasi itu adalah 1 miliar. Pada saat kita mengambil dengan sistem bunga, maka kita harus menutupi apa yang dinamakan dengan bunga itu per bulan. Padahal kita belum mempunyai hasil. Kurma itu baru akan bisa menghasilkan pada jangka waktu 3,5 tahun. Maka dalam jangka waktu 3,5 tahun itu, maka kita akan terpakai modal yang kita ambil untuk menutupi bunga yang harus kita bayar. Berbeda di dalam ekonomi Islam, pada saat kita mempunyai kapital dan kapital tersebut kita salurkan, investasikan dalam bentuk ekonomi syariah, maka kapital tersebut akan sangat tergantung dengan jenis pembiayaan apa yang kita gunakan. Kalau seandainya dia mudharabah, maka itu akan tergantung bagi hasil. Berapa kesepakatan bagi hasil dari dana tersebut? Maka disitulah perlu kebijaksanaan. Nah, pada saat awal mungkin untuk menutupi modal dasar, maka proporsi bagi hasil itu mungkin lebih banyak kepada si yang punya modal, misalnya 1 miliar. Selama 3 tahun awal, itu 60% untuk yang punya modal, 40% untuk si pengelola. Nah, setelah 3 tahun, mungkin akan dibagikan 50-50 selama 5 tahun ke depan. Setelah 5 tahun ke depan, mungkin nanti akan proporsinya itu akan berbalik. 60% untuk si pengelola, ya, 40% untuk si punya modal. Inilah yang dinamakan dengan wisdom. Inilah yang dinamakan dengan keberkahan. Setiap modal, ya, yang kita investasikan untuk dana yang halal, maka itu akan memberikan keberkahan kepada semua pengusaha. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya. Ustadz, mau Ya. tanya lagi. Silakan, Ustaz. Kan dana itu kan, modal itu kita pinjam, tapi nggak tahu ternyata yang modalnya itu dari uang haram, Ustadz. Ya. Tapi bisnis kita udah terlanjur sukses, itu gimana caranya biar kita membersihkan harta kita dari harta haram tersebut? Karena kita tidak tahu di awalnya, maka itu tidak apa-apa. Itu pendapat ulama yang pertama. Nah, ada juga yang pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya dana tersebut, walaupun sudah terlanjur, kita juga harus membersihkannya. Cara membersihkannya itu adalah dengan cara semua keuntungan dari usaha tersebut itu kita serahkan untuk pembangunan, untuk kemanfaatan publik, ya, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, katakanlah misalnya kita dari hasil usaha, dari modal yang haram, kita tidak tahu di awal.
Kalau seandainya kita ingin mengambil pendapat yang kedua, nah kita ngambil, misalnya katakanlah akumulasi kekayaan kita sudah mencapai 5 miliar misalnya. Pas 5 miliar kita baru tahu, wah ternyata ini modalnya dari haram. Gimana? Ambil semua 5 miliar itu, alokasikan untuk kebutuhan publik. Seperti apa kebutuhan publik? Di Unmute. Ya. Misalnya kayak pembangunan tempat ibadah gitu Ustadz, atau pembangunan Jangan tempat madrasah. ibadah. Kalau tempat ibadah tidak boleh dibangun dari uang haram. Ya, misalnya ada orang, ada di Aceh itu pernah kejadian, salah seorang toki sabu, ya, itu membangun salah satu kubah menasah. Ternyata mereka tidak tahu awalnya dia itu adalah sebagai profesi sebagai bandar narkoba. Ya, begitu tahu, nah, baru menyesal semuanya. Ya. Dan begitu kita mengetahui ada dana haram dari yang diinvestasikan kepada kita, maka kita akan mengalokasikannya untuk kebutuhan publik, misalnya membuat jalan, penerangan di kampung, misalnya seperti itu. Yang itu memang dihabiskan dari dana-dana tersebut. Kita membuat taman, tempat permainan, misalnya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan untuk kebutuhan publik, ya. Atau bisa juga dibuat macam toilet seperti itu. Saya kira demikian. Berarti di luar konteks yang ibadahnya ya Ustaz ya? Ya, jangan dibuat masjid nanti. Nanti orang salat di situ nggak khusyuk-khusyuk kan? Pertama memang karena memang nggak khusyuk sendiri. Yang kedua dikarenakan masjid tersebut dibangun dari uang haram. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka ini merupakan akhir dari pembahasan kita mengenai beberapa faktor produksi di dalam ekonomi, politik ekonomi Islam. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.